Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih tetap semangat ya. Ini kita masuk ke materi utama mengenai musculoskeletal pain intervention with prolotherapy injection. Mungkin ini yang paling banyak pesertanya dokter umum, mungkin bisa buat menjadi pengetahuan ya, bahwa ada terapi proloterapi untuk injeksi pada kasus-kasus nyeri muskuloskeletal. Jadi pada teman-teman sejauh dokter umum bisa merujuk nanti ke teman-teman yang sudah melakukan spesialisasi intervensi nyeri ini. Kenapa proloterapi ini sangat booming ini? Karena kita sebenarnya udah melihat nih zat-zat proloterapi itu di praktek kita sendiri, cuma mungkin kita belum menggunakannya. Nanti kita lihat ya. Kurikulum PT kita lewat, outline-nya nanti mulai dari definisi, basic-nya, step ladder tadi udah ya, lalu kita masuk ke proloterapi, nanti bagaimana literatur, ternyata udah cukup banyak, dan nanti ada terakhir kita pemutaran video ya, bagaimana tindakan injeksi dengan guided USG yang saya lakukan untuk kasus-kasus di shoulder, knee, dan SI joint dan hip ya. Nah, ini dari PNPK ya. Jadi keputusan Menteri Kesehatan, jadi ini ada beberapa spesialis secara bersama kan. Jadi tentang PNPK tata laksana nyeri, di mana di situ disebutkan tindakan intervensi nyeri itu adalah prosedur yang minimal invasif. Artinya bisa menggunakan jarum, ini ada 6 jenis ya. Dari yang paling sederhana itu menggunakan jarum, lalu 2 menggunakan ablasi atau radiofrekuensi, ada yang laser untuk disektomi dari HNP, jepitan saraf tulang belakang, atau implantasi pompa infus intratekal. Ini suka sering dilakukan teman-teman sejauh anestesi biasanya. Jadi memasukkan pompa infus. Jadi kayak kita kalau di ICU ya ada syringe pump, itu infusnya kan di tangan. Kalau yang ini pompanya langsung ke intratekal, ke dalam spinal cord. Lalu ada vertebroplasti atau kipoplasti, ini biasanya untuk tindakan osteoporosis. Jadi kita memasukkan bone semen ke dalam tulang belakang supaya konstruksi tulangnya menjadi kuat lagi dan mencegah terjadinya nyeri. Lalu ini yang terakhir, ini yang paling terbaru, stimulasi saraf spinal. Jadi kan kalau kita lihat pathway dari nyeri itu, kita kalau yang di sini kita menghambat di spinal cord-nya, di mana sinyal dari perifer itu tidak sampai ke otak. Nah, di sini dihambat dia dengan memasukkan nanti ada implannya ke dalam saraf tulang belakang. Tujuannya apa? Jadi kita bisa menempatkan obat secara targetik, langsung ke target areanya. Jadi sangat spesifik di mana target yang kita tuju. Jadi bukan sistemik ini, sangat targetik ke sistem persarapan, muskuloskeletal, atau tulang belakang. Ini gunanya bisa buat diagnosis, dan juga bisa buat tata laksana nyeri kronik, persisten, atau yang sulit diatasi. Ini merupakan cabang spesialisasi yang sangat berkembang saat ini. Karena kasus nyeri ini sangat banyak sekali kita temuin. Nah, ini kalau ditanya tadi dokter umum, bisa nggak? Di spesialis saja ada 5 yang bisa, kalau menurut PNPK nyeri ini. Jadi neurosurgeon, orthopedic surgeon, neurologis, anestesiologis, dan PMR. Di situ ditambahkan nanti ada penyakit dalam yang rheumatologi, yang bisa juga melakukan tindakan intervensi nyeri. Lalu basic implementasinya, apa sih itu intervensi nyeri? Ini kalau dulu kita beranggapannya intervensi nyeri itu cuma mengatasi nyeri. Jadi kalau pemadam kebakaran, itu kan kalau kita cuma memadamkan aja, memadamkan apinya. Sudah, rumahnya rusak, ditinggal kan? Kalau kita intervensi nyeri, enggak. Kita padamkan apinya, rumahnya kita bangun lagi. Jadi bukan cuma kita mematikan nyeri, kita melakukan regenerasi
memperbaiki supaya tidak terjadi nyeri yang kronis. Ini all patient. Kalau dulu cuma ngeblok aja, blok atasi nyerinya. Kalau sekarang sudah intervensi nyeri plus regeneratif. Nah, di regeneratif ini ada banyak zat-zat regeneratif, tergantung mana yang tersedia di tempat kita dan mana yang cocok buat penyakitnya. Sekarang yang kita bahas proloterapi. Kalau proloterapi ini sangat murah dan tersedia di mana-mana. Puskesmas saja ada. Lalu nanti yang lebih canggih lagi, PRP, platelet rich plasma. Ada lagi yang lebih canggih lagi nanti ozon, O3 ozon, PRF, bisa platelet gel, plasma, BMIC, stem cell, sekrotom. Sangat banyak ini, zat-zat regeneratif. Semuanya bisa kita pakai buat membangun kembali jaringan yang sudah rusak. Kalau ini sudah tidak intervensi nyeri regeneratif ini sudah tidak berfungsi lagi, terakhir ini jalan terakhir ada neuromodulasi. Jadi nyerinya itu udah nggak bisa diatasi. Biasanya ini pada kasus pasien cancer ya, udah stadium 4, jadi dia nggak bisa diatasi lagi, nggak bisa regenerasi, intervensi nyeri juga nggak bisa. Ini nanti ada intervensi nyeri dengan neuromodulasi. Jadi pain generatornya yang di spinal cord kita hambat. Jadi dengan memasukkan implan elektrode ke dalamnya, yang dia bisa memodulasi sinyal-sinyal nyeri yang mau lewat ke otak langsung di stop di situ. Nanti dengan melakukan implantasi alat neuromodulasi ke dalam itu. Atau dengan tadi melakukan implantasi tekal, pump. Jadi dengan obat-obatan langsung dimasukkan ke dalam spinal cord. Gunanya sama, untuk memutus pain generator di spinal cord supaya nggak sampai ke otak, sehingga nyerinya berkurang. Nah, ini scope dari pain intervention dan regenerasi. Jadi scope-nya itu apa aja? Yang paling sederhana, yang paling atas itu injeksi. Injeksi bisa guiding USG, SIAM atau CT, dia bisa blok, bisa radiofrekuensi, atau bisa gabungan keduanya. Regenerative medicine, bisa ozon, PRP, PRF, platelet gel, stem cell, segala macam. Kemudian kalau nggak mempan lagi, ini spinal cord stimulation, deep brain stimulation, peripheral nerve stimulation. Nggak mempan juga bisa minimal invasive tadi, seperti endoskopi pada tulang belakang. Step ladder jangan lupa, obat mulai dari yang paling ringan, berat, sampai ke opioid, nggak mempan ke IPM, baru operasi, dan terakhir recovery. Ini indikasi ya, indikasi kita melakukan tindakan intervensi nyeri. Jadi nyeri yang sudah berlangsung terus-menerus 1-3 bulan sudah mendapatkan farmakoterapi dan rehabilitasi yang optimal. Dia nggak berkurang, maka sudah indikasi buat intervensi nyeri. Atau ada efek samping dari obat yang tidak bisa ditoleransi. Jadi dia nggak bisa minum obat. Jadi terpaksa kita akan intervensi. Atau dia harus minum obat dalam jangka panjang pada pasien-pasien cancer. Lebih baik kita lakukan intervensi, jadi nggak perlu minum obat jangka panjang. Ada pasien yang sudah indikasi buat surgery, namun kondisi fisiknya nggak memungkinkan, maka bisa dilakukan tindakan intervensi nyeri. Oke, ini salah satu pelurunya tadi ya, peluru dari regeneratif tadi adalah proloterapi. Ini kita masuk proloterapi. Apa itu proloterapi? Jadi bisa dikenal juga dia proliferasi terapi, regeneratif injeksi terapi, proliferatif injeksi terapi. Kalau istilah lama dia fibro proliferatif terapi, proliferan injection terapi. Jadi intinya proloterapi itu adalah tindakan injeksi dengan memasukkan obat-obat ke dalam tubuh, bisa ke tendon, ligamen, yang tujuannya buat merangsang inflamasi dia nanti, merangsang penyembuhan. Jadi untuk menguatkan jaringan yang sudah mengalami kerusakan, sehingga dia bisa menyebabkan pengurangan nyeri. Sejarahnya ya, ini pertama kali dilakukan ini George Hackett pada tahun 1940. Lalu dikembangkan lagi dan
oleh Gustav Hemdahl. Jadi dia ini yang mempopulerkan proloterapi ini. Jadi proloterapi itu pertama kali nih George Hackett menggunakannya, lalu Allen Bank itu mendeskripsikan dengan detail itu di jurnalnya ini mengenai rasional for proloterapi pada tahun 1991. Jadi sebenarnya udah cukup lama ya, dari tahun 40 pertama kali, 50 dikembangkan dan dipopulerkan oleh ini Dr. Gustav, 91 keluar rasional dari proloterapi jurnalnya oleh Allen Bank. Sekarang kita udah di tahun 2024. Jadi tujuannya itu buat menstimulasi penyembuhan atau regeneratif cascade. Kalau sejarahnya itu pada tahun 400 sebelum Masehi malah Hippocrates sudah menggunakan ini hot poker di aksila untuk merepair dislocated shoulder. Kenapa hot? Jadi hot ini kan merangsang inflamasi akhirnya. Dengan inflamasi ini maka kaskade penyembuhan atau regenerasi terjadi, maka bisa terjadi penyembuhan. Kalau sekarang proloterapi dengan injeksi obat-obat yang bisa menimbulkan inflamasi. Ini 1800 dengan menyuntikkan cairan iodin. Ya. Lalu pada tahun 50 barulah ini yang modern. Ya. Jadi George Hackett mengobservasi injeksi terapi ke ligamen dan tulang ternyata bisa menimbulkan proliferasi pembentukan dari tisu yang baru. Nah, apa aja cairan-cairan yang bisa digunakan di proloterapi? Ini yang paling banyak tuh dextrose, cairan gula. Ini kan banyak nih di praktek kita. Ada dextrose 40%, 10%, 5%, atau lidocain, phenol, gliserin. Kalau yang paling sering digunakan adalah dextrose. Nanti tergantung konsentrasinya mau berapa persen. Jadi cara kerjanya gimana? Jadi dextrose yang hipertonik, jadi yang konsentrasinya tinggi, 10% ke atas itu bisa menyebabkan osmotic rupture dari sel, sehingga meningkatkan kadar glukosa, lalu dia menyebabkan iritasi di daerah lokal jaringan tersebut. Akibatnya apa? Terjadi inisiasi akut inflammatory response. Jadi terjadi respon inflamasi yang sangat tinggi dia. Loh, kok terjadi inflamasi bukannya malah terjadi penyembuhan? Nah, ini karena dalam proses penyembuhan itu harus terjadi inflamasi dulu. Terjadi akut inflamasi respon yang tinggi, yang cukup supaya nanti sel itu membentuk proliferasi fibroblast yang kemudian terjadi pembentukan sintesis dari kolagen. Lalu terjadilah ujung-ujungnya penyembuhan atau regenerasi. Nah, ini solusinya. Mungkin udah familiar ya, dextrose 40%, tapi kalau 40% ini terlalu tinggi. Biasanya kita encerkan. Jadi encerkan dia jadi 12,5, 20%, atau bisa pakai langsung yang 10%. Kalau yang 5% ini katanya dia tidak bisa menyebabkan kaskade ini tadi, akut inflammatory responnya kurang kalau yang 5%. Biasanya ini digunakan buat hidrodiseksi. Hidrodiseksi dari saraf, fasia, atau otot biasanya. Nah, konsentrasinya sampai sekarang belum ada konsensus, ya. Kesepakatan nggak ada. Kalau saya itu sering menggunakan konsentrasi 12,5%, ambil di tengah-tengahnya. Semakin tinggi, inflamasinya sebenarnya semakin tinggi. Cuma buat pasien dia semakin nyeri. Nah, pada kadar 12,5%, itu udah cukup dia merangsang inflamasi, namun nyerinya nggak terlalu berat. Lalu mekanisme proloterapi ini sampai sekarang tidak
dipahami secara penuh ya, karena ekstrak working mechanism-nya itu masih menjadi topik-topik penelitian. Terus belum ada studi yang mengcompare perbandingan proliferasi efek dari berbagai konsentrasi. Belum ada yang membandingkan penelitian mana yang lebih baik. Jadi masih butuh penelitian yang lebih lanjut nih buat teman-teman yang suka penelitian, masih open penelitiannya. Ini mekanisme dari dextrose proliferafi. Jadi dia menyebabkan pertama itu dehidrasi dari sel pada titik injeksinya, menyebabkan trauma pada tisu tersebut, lalu menyebabkan granulosit dan makrofag teraktivasi sehingga dia bisa mempromot healing. Dan juga ini bisa bind to presynaptic PA channel dan inhibisi ke pelepasan substan P dan CGRP. Dia bisa meningkatkan gene expression dari PEGF, di mana kita tahu faktor pertumbuhan ini sangat penting buat pertumbuhan atau regenerasi jaringan. Juga dia bisa mengikat dan menghambat PRP1 reseptor, juga membantu hidrasi dan mengimprove sliding dari connective tissue. Jadi dengan adanya dextrose itu, gerakan dari muscle, dari fascia itu bisa lebih baik karena dia kayak terlumasi, jadi terhidrasi. Juga bisa memperbaiki muscle damage dengan mengurangi kadar serum LDH dan CL level. Oke, ini adalah wound healing cascade ya. Jadi gimana inflamasi itu sangat penting buat healing. Karena kalau kita lihat dari fase penyembuhan, yang paling pertama inflamasi dulu. Kalau inflamasi ini nggak terjadi, maka proliferasi sel ini nggak bisa terjadi. Pertama harus terjadi inflamasi dulu. Disinilah peran dari proloterapi. Jadi zat dextrose yang konsentrasi tinggi tadi dia menyebabkan inflamasinya menjadi tinggi. Dengan inflamasi tinggi terjadi bleeding, coagulation, aktivasi platelet. Platelet ini kan yang berisi segala growth factor, fagositik, granulosit. Maka muncullah faktor-faktor pertumbuhannya keluar, baru mulai kaskade dari regenerasi pembentukan kolagen dan jaringan yang baru. Kalau PRP, dia kerjanya di mana? Kalau PRP kita langsung menyuntikkan growth faktornya. Karena kalau di PRP itu kan platelet rich plasma. Jadi platelet itu kan di dalamnya mengandung banyak growth factor. Makanya PRP yang bagus harus growth faktornya udah keluar dari plateletnya. Jadi sudah teraktivasi, keluar dengan jumlah yang cukup. Biasanya di atas 1 juta per mililiter. Nah, dia bisa langsung merangsang ke penyembuhan. Jadi nggak perlu inflamasi lagi dia PRP, karena dia sudah keluar growth faktornya, langsung penyembuhan. Kalau proloterapi, dia merangsang inflamasi dulu. Sehingga dia membutuhkan inflamasi. Makanya kalau dokternya nanti melakukan tindakan proloterapi, maka saat dia kontrol ke teman-teman dokter umum, sejawat semua, jangan pernah mengasih obat antiinflamasi, karena nanti efeknya berlawanan nanti. Kita mau inflamasi, dikasih obat antiinflamasi, maka proloterapinya nggak terjadi. Jadi nggak boleh dikasih obat antiinflamasi seperti NSAID, heterokoksid, dan triamdikloprenat, itu nggak boleh semua dikasih. Karena nanti inflamasinya nggak terjadi. Maka dia cuma boleh dikasih obat nyerinya parastamol nanti, yang aman buat inflamasinya. Nah, ini healing cascade-nya kan. Yang pertama, 4-6 hari pertama itu selalu ini, inflamasi. Sama nanti, pada proses penyembuhan, kalau ini penyembuhan jaringan, kalau pada penyembuhan otot juga sama. Harus ada inflamasi dulu. Pada tulang juga, inflamasi dulu. Semuanya harus inflamasi dulu. Ligamen juga, inflamasi dulu. Kalau sudah terjadi inflamasi, baru proliferasi, baru remodeling, penyembuhan.
Nah, inilah tugas dari proloterapi, dia meningkatkan inflamasi ke titik yang cukup buat terjadinya proliferasi, ke titik yang cukup buat keluar growth factor di selnya, sehingga terjadi proliferasi, terus terjadi remodeling. Dan biasanya proloterapi itu nggak cukup sekali. Jadi supaya inflamasinya cukup, biasanya dilakukan seminggu sekali, ada dosis-dosisnya, yang sampai sekarang belum ada panduannya ya, mau berapa kali, jarak berapa lama. Tapi kalau kita lihat dari proses ini, maka kita harus merangsang inflamasinya itu 4-6 hari. Jadi biasanya antara jarak 1 minggu, kalau saya jarak seminggu sekali, saya akan injeksi proloterapi sampai 3 kali, sampai ke fase proliferasi kan, sampai ke D21 ini, sampai dia proliferasi. Minggu ketiga dia udah masuk ke fase remodeling, udah nggak perlu inflamasi lagi kan. Nah ini kita pelajari jurnalnya, ketik aja proloterapi di Google Scholar, maka ketemu 9.080 jurnal mengenai proloterapi. Dari awal sampai sekarang, sampai 2024. Kalau kita batasi tahunnya, 2002 sampai 2024, sudah ada 1.800 jurnal. Dari 2024 aja itu ada 438 jurnal baru mengenai proloterapi. Aplikasinya gimana? Jadi sudah banyak jurnal, ini salah satu contohnya ya, kalau mau di-scan boleh. Jadi proloterapi ini sudah terbukti efektif menangani penyakit muskuloskeletal yang kronis, termasuk low back pain, osteoartritis, tendinopati. Lalu juga bisa buat supraspinatus tear. Jadi adanya robekan di otot supraspinatus nih. Ada case report dari Dr. Novi. Ini dari Bandung, ahli rehab medis. Dia melakukan intervensi nyeri menggunakan dextrose proloterapi untuk mengobati parsial supraspinatus tear. Dan hasilnya sangat bagus. Boleh dilihat nih jurnalnya. Ini juga dari India, dia melakukan terapi proloterapi untuk myofascial pain. Lalu protokolnya gimana? Sampai sekarang belum ada yang fix. Ini yang paling terbaru. Saya lihat. Ini bisa di-download di sini. Bagaimana protokol mekanisme teknik dari proloterapi menurut jurnal ini. Kalau menurut jurnal ini, dia menyarankan konsentrasinya itu dari 12,5 sampai 25%. Nah, tadi saya bilang kan 12,5 sampai 25%. Semakin tinggi, inflamasi semakin bagus. Cuma buat pasien semakin nyeri. Makanya biasa saya ambil 12,5%. Nggak terlalu nyeri ke pasien, inflamasinya cukup buat merangsang regenerasi. Lalu, secara umum dia dilakukan multiple, nggak bisa sekali. Untuk meningkatkan efektivitasnya. Kalau saya biasanya sampai 3 kali. Kalau buat kasus frozen shoulder biasanya sampai 10 kali bisa, tergantung keluhan pasiennya. Jadi multiple session dia. Nah, ini pada kasus-kasus ini OA. Ini sudah banyak nih, ada comparative study, ada healing effect proloterapi pada OA, terus ada proloterapi pada OA ini tahun 2017, tahun 2019, masih baru-baru semua nih jurnalnya. Pada shoulder, ini tahun 2018, dextrose proloterapi untuk chronic shoulder. Lalu pada kasus tendinopati, bisa juga, ini malah sudah systemic review jurnalnya. Lalu pada kasus musculoskeletal pain ternyata sangat cocok. Ini dari penelitian sangat cocok untuk negara low dan middle income. Kalau kita kan termasuk middle mungkin, middle income country. Jadi sangat cocok karena bahannya tadi murah. Cuma butuh dextrose saja, dextrose 12,5%. Terus ini juga bisa buat kasus-kasus lateral elbow pain tadi. Tenis elbow, ya. Bisa kita lakukan tindakan proloterapi. Ini pada kasus di Turki, mereka dengan dextrose 5% malah. Ada sudah 2 tahun experience. Lalu ini pada kasus-kasus kronik musculoskeletal pain.
Jadi itu sangat banyak ya, jadi referensi mengenai proloterapi. Jadi jangan takut, proloterapi ini sudah secara ilmiah, memang sudah ada penelitiannya dan sudah terbukti, walaupun protokolnya masih belum jelas ya. Tapi tadi sudah ada protokol menurut menurut Tony DKK ini. Ya udah ada protokolnya 12,5% sampai 25% multiple session. Dan ini yang biasa kita kerjain. Oke. Itu kan proloterapi. Terus teknik injeksinya gimana? Apakah kita blind, kita pakai USG atau siam? Kalau sekarang kita udah di tahun 2024, blind bukan pilihan. Kita harus ultrasound atau siam. Dua-duanya bisa. Tergantung mana kasusnya, lebih cocok yang mana dia. Kalau saya lebih senang ultrasound, karena nggak ada efek radiasi. Kalau siam kan ada radiasi. Kalau ultrasound, aman, kita nggak ada radiasi. Buat operatornya aman. Namun ada kasus tertentu, biasanya spine, kasus spine, tulang belakang, cervical, sama kepala, nih, trigeminal, itu kita harus menggunakan siam, karena USG nggak bisa. Jadi kalau saya gunakan ultrasound dulu, kalau memang nggak bisa kasusnya, baru saya gunakan siam. Ini biasanya kalau di rawat jalan, setting pasiennya kayak gini, ada USG di poli, lakukan tindakan dengan teknik yang steril ya, jangan lupa, karena jarum ini jangan sampai terjadi infeksi. Kita nyuntik ke dalam sendi, infeksi, malah harus operasi pasien. Benar-benar steril. Ini juga kalau di kamar operasi, saya lakukan kayak operasi pasien ini. Disterilkan, di draping. Ini kasus saya lakukan tindakan radiofrekuensi ya, dengan guiding USG. Ini radiofrekuensi juga dengan siam pada kasus trigeminal neuralgia. Ini waktu pelatihan di simposium dan workshop di ortopedi. Saya sempat menjadi instruktur juga untuk yang guiding siam. Nah, kenapa kita nggak boleh blind? Jangan blind. Kita karena diagnosis kita udah tepat. Tennis elbow misalnya. Penyakitnya di situ. Yang bermasalah extensor carpi radialis brevis misalnya. Kita tahu kita. Maka kita harus men-scanning dulu. Kita scanning dengan ultrasound. Siam nggak bisa lihat. Otot ultrasound bisa. Karena obatnya nanti tergantung. Kita masukkan prolo, kita harus penetrasi ke dalam tendonnya. Kalau kita masukkan steroid, kita injeksi di peritendon. Kalau kita blind, kita masuk jarum ke dalam tendon, kita injeksi steroid, putus itu tendonnya. Maka jangan sampai kita blind. Sangat bahaya. Needle itu lebih tajam dari scalpel. Scalpel buat operasi, kalau needle bisa masuk ke dalam dia. Saraf pembuluh darah bisa kena. Dengan obat-obatan yang kita masukin, itu bisa sangat berbahaya. Apalagi injeksi di daerah tulang belakang. Sudah banyak kejadian injeksi pasiennya ada yang sampai meninggal karena obat-obatannya salah, dia masuk ke pembuluh darah. Pembuluh darah masuk ke otak, otak meninggal pasiennya. Kita masukin steroid yang high particulate. Jadi kita nggak boleh blind. Spesialis saja mengerjakannya dengan hati-hati. Sniper, kita perlu akurasi. Jadi akurasi, benar-benar titiknya di mana. Tadi yang awal diagnosis itu selalu saya bilang diagnosis, diagnosis, diagnosis. Pentingnya diagnosis. Diagnosisnya benar, tindakan kita juga harus benar. Kalau diagnosisnya benar, tindakannya salah, nggak sembuh pasiennya. Tindakan diagnosis salah, tindakannya benar, nggak sembuh juga. Jadi diagnosis dulu yang benar, tindakannya benar, tepat sasaran, pasien akan merasakan spontaneous relief biasanya setelah tindakan intervensi nyeri. Benar-benar spontan. Setelah kita lakukan intervensi, pasien langsung nyerinya langsung menghilang secara spontan karena pas kita suntiknya benar. Nah, kalau kita salah, pasiennya malah tambah nyeri, ada komplikasi, infeksi, segala macam. Jadi harus hati-hati. Oke, mungkin demikian ya yang mengenai proloterapi. Kita langsung lanjut ke yang video aja ya. Saya izin video. Jadi ini mungkin buat yang
teman-teman spesialis bisa melakukan. Kalau yang teman-teman dokter umum mungkin bisa buat pengetahuannya ya. Jadi tahu ada tindakan intervensi nyeri ini. Kalau berminat, nanti silakan ambil, pelajari. Jangan di dokter umum, ambil spesialisnya. Bisa rehab medik, ortopedi, anestesi, bedah saraf. Nanti pelajari lagi, dalamin lagi intervensi nyerinya. Ini Izin dokter, apakah ada video yang diprioritaskan untuk diputar karena ada keterbatasan waktu? ya boleh nih. Berapa menit? Mungkin satu video dulu dok, mana Waktunya yang akan diputar terlebih dahulu? waktunya berapa menit lagi? Tinggal 5 menit lagi dokter, Oke, sebelum tanya jawab. Ya, 5 menit ya. Ini saya kasih contoh, ini yang kasus glenohumeral joint ya. Nah, ini saya lakukan tindakan dengan guiding USG ya. Jadi dengan USG kita bisa melihat humeral head-nya, ini glenoid-nya tadi, ini jarum masuk. Nah, ini lihat nih kalau pakai USG. Ujung jarum kita kelihatan. Targetnya kita kelihatan masuk ke dalam glenohumeral joint. Ini biasanya buat kasus OA shoulder ya. Jadi kita masukkan proloterapi. Ini saya masukkan proloterapi dextrose 12,5%. Nah, itu kelihatan obatnya masuk. Ini biasanya buat inflamasi subdeltoid bursitis. Jadi biasanya di supraspinatus tendon ya. Jadi posisi pasiennya ini tiduran. Ini kita scanning akromion, head humerus. Ini jarum masuk tuh. Jarum itu benar-benar tajam tuh. Dengan USG kita lihat ujung jarumnya di mana. Saya maunya di sini, di bursanya. Bisa masuk ke bursa. Kalau blind gimana? Nggak bakal dapat di bursa yang setipis ini. Oke. Lalu subscapularis, tadi ada masalah di internal rotasi. Ini subscapularis tendon, ini bicep, kita scanning ke medial, lihat subscapularis tendonnya dapat, ini coracoid ya. Jadi kita injeksi ke dari tendon atau bisa ke tendonnya sendiri. Oke. Lalu masuk obat proloterapinya. Nah, oke. Berikutnya bicep tendon. Ini ada pembengkakan inflamasi di bursa dari bicepnya, bicep tendinitis. Ini pada pasien saya didapatkan ada efusi di bursa dari bicepnya. Ini masuk ke dalam, tuh, benar-benar presisi dan tepat kalau kita pakai USG. Lihat ini ada pembuluh darah, ada pembuluh darah. Jadi jarum saya bisa menghindari pembuluh darah dengan USG. Masuk ke sini. Oke. AC joint, acromioclavicular joint. Ini kalau blind, sakit banget. Pada saat jarum mengenai kartilago ini sangat sakit. Kalau dengan USG kita bisa lihat dengan pas jarumnya masuk. Oke, ini jarum masuk. Terlalu bawah, tadi saya ubah lagi dari atas. Tinggal lurus saja masuk ke AC joint. Nah, masuk ya. Tuh. Kalau pakai USG kita kelihatan ujung jarum di sini. Nggak boleh kena ke kartilago, merusak sendi. Cukup di sini, masukin obat, proloterapi, masuk. Cukup satu sisi. Oke, ini suprascapular nerve. Biasanya buat blok sebelum saya melakukan tindakan injeksi shoulder. Jadi sama dengan USG juga. Oke, nah ini terakhir. Alif teknik ya, yang dikembangkan oleh Dr. Alif. Ini merupakan tindakan proloterapi untuk kasus frozen shoulder. Jadi di mana dengan 4-in-1 teknik ini kita masuk melalui approach dari AC joint, bisa mendapatkan 4 sendi. Bisa mendapatkan GH joint, subcoracoid, subacromial, dan AC joint. Jadi masuk dari sini, lurus, masuk ke GH joint, subcoracoid, dapat
subacromion dapat, dan AC joint. Ada 4 joint, 4-in-1 teknik. Ini pada pasien yang sudah dilakukan oleh Dr. Arif. Tuh, gerakan abduksinya sebelumnya terganggu. Setelah beberapa kali suntik, pasien bisa gerakan normal lagi. Ini juga. Ini sebelum suntikan, ini setelah suntikan yang pertama 4 kali, sudah bertambah dia gerakannya. Ini karena Oke, lutut biasanya buat kasus OA ya. Jadi ini, kalau ini saya masukkan injeksi PRP interartikular ya, dengan guiding USG dari suprapatellar bursanya. Oke. Lalu SI joint, ini kasusnya cukup banyak nih, paling banyak. Injeksi juga, ini saya injeksi di poli ya, dengan USG juga. Tuh lihat sendinya sangat kecil, dengan USG jadi kita bisa lebih tepat sasarannya. Nah ini kelihatan obatnya masuk ya. Nah, terakhir ini kasus GTPS, Greater Throat Cancer Pain Syndrome. Nih, kalau lihat pasiennya ya, jam test. Kita tekan di daerah Greater Throat Cancer, pasiennya tuh, sampai dia pengen loncat dari tempat tidurnya, saking sakitnya. Itu ditekan sedikit aja, tuh. Makanya disebut jam test. Ini Greater Throat Cancer, kita scanning ya, inflamasi, melakukan injeksi, guiding USG juga. Ini setelah tindakan spontaneous relief. Kalau kita benar, diagnosa benar, tindakan benar, udah nggak sakit lagi pasiennya. Oke, demikian ya sebagai take home message. Jadi proloterapi ini sudah efektif buat menangani chronic musculoskeletal issue. Kalau dari protokolnya tadi bisa dari 12,5% sampai 25%, dan dilakukan multiple patient, dan harus line karena USG ini sangat aman, efektif, real time, presisi dari injeksi jarum kita. Terima kasih. Demikian buat feature reading bisa dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat spesialis yang berminat mendalami intervensi nyeri bisa ikut prekursor ya, sudah batch yang ke-9. Oke, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dokter. Untuk peserta diinformasikan semua video yang di-sharing oleh Dr. Lutfi akan di-sharing lewat WA grup masing-masing nanti ya. Oke, saat ini sudah ada 6 pertanyaan dokter, saya bacakan satu persatu. Untuk yang pertama dari Dr. Regan dulu. Pemberian proloterapi dengan PRP mana yang lebih efektif dan pada indikasi klinis seperti apa? Untuk efusi genu pemeriksaan fisik apa yang dilakukan untuk yang bisa melihat bukan sekedar bone enlargement sering ditemukan di OAG? Oke, terima kasih Dr. Yagan. Jadi buat OA lutut mana yang paling efektif, apakah prolo atau PRP? Kalau saya sih belum pernah baca penelitiannya, belum ada yang membandingkan apakah prolo atau PRP lebih efektif. Tapi kalau kita lihat dari mekanismenya, kalau terapi kan dia merangsang inflamasi, baru merangsang selnya untuk membentuk growth factor, keluar growth factornya. Tapi kalau PRP langsung, growth factornya langsung kita suntikkan. Kalau secara mekanisme kita lihat bahwa PRP harusnya efektif karena dia sudah langsung mengeluarkan growth factornya. Tapi hati-hati pada saat kita membuat PRP. Jadi banyak alat-alat yang buat PRP biasanya yang untuk kecantikan itu dia hanya memutar ya. Muter 1 kali atau 2 kali, itu biasanya konsentrasi plateletnya hanya naik 2-3 kali. Jadi platelet biasanya 100.000 naiknya jadi 200-300.000. Kalau buat kecantikan cukup, tapi kalau buat healing dari tendon, cartilage, ligamen itu nggak cukup. Kita butuh sampai 10 kali lipat naiknya. Jadi biasanya ada alat PRP khusus yang buat ortopedi atau buat sendi, itu ada alat
PRP khusus. Kalau lihat dari prosesnya dia sampai 3 kali putar, terus dikasih zat aktivasi, jadi plateletnya terkumpul banyak, biasanya sampai 1 juta per mikroliternya, terus plateletnya udah diaktifasi, artinya growth factor udah keluar dari plateletnya. Jadi yang kita suntikkan bukan platelet, jadi yang kita suntikkan adalah growth factor yang teraktivasi. Jadi disebutnya AGF biasanya, activated growth factor, jadi bukan lagi PRP. Kalau kita sudah menyuntikkan growth factor, maka tinggal terjadi proliferasi. Kita men-skip inflamasi tadi. Jadi fase healingnya langsung ke proliferasi, langsung regenerasi. Kalau menurut saya sih lebih efektif PRP, maka bila kita melakukan dengan benar. Namun, apakah proloterapi efektif? Dari penelitian juga efektif. Kalau dosisnya tepat, dilakukan multiple tadi kan, cuma dia lebih lama, karena dia harus merangsang inflamasi dulu. Inflamasi baru proliferasi. Lalu buat pemeriksaan OA lutut, jadi pemeriksaan mulai selalu dari pemeriksaan fisik. Penunjang yang bisa dilakukan, kalau ada USG, biasanya saya lakukan USG dulu buat melihat bursitis, kan tadi apakah ada cairan di bursa suprapatella, infrapatella. Lalu kita lakukan ronsen untuk menilai derajat OA-nya, udah derajat berapa. Kalau ada curiga ligamen rupture atau meniskus rupture, kita lakukan MRI. Nanti tergantung indikasi. Mungkin demikian jawabannya. Baik, terima kasih. Kami lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Leonor Manta. Selamat siang, Dok. Misal ada kasus pasien OA genu grade 3 atau 4, PROM terbatas, pasien belum berani untuk operasi TKR, pasien diberikan proloterapi dextrose 20% sebanyak 4 kali setiap 2 minggu sekali, mengalami perbaikan dan penurunan skala nyeri. Namun PROM tetap terbatas dan pasien tetap belum siap operasi. Setelah berapa lama proloterapi dapat diulangi lagi? Apakah boleh dilanjutkan lagi dengan injeksi hyaluronic acid atau harus ada jeda waktu berapa lama? Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya pribadi, proloterapi biasanya seminggu sekali, sampai 3 kali biasanya kalau buat kasus OA. Dengan dosisnya bisa 12,5% atau 20-25 tadi bisa semua. Kita evaluasi, setelah 3 kali injeksi, jangan lupa terapi OA kan bukan hanya intervensi nyeri, tapi ada juga terapi non-farmakologis, itu yang sering kita lupakan. Jadi non-farmakologis harus kita kejar. Derajat 3 biasanya belum perlu operasi kalau nyerinya nggak terlalu berat, gerakannya pasien masih bisa jalan kan, masih bisa dengan terapi non-farmakologis. Jadi non-farmakologisnya apa? Yang paling penting turunkan berat badan biasanya. Kan beban ke lutut besar, maka OA lututnya tambah parah, maka kita kurangi beban ke lutut. Jadi suruh pasien harus diet, wajib. Biasanya itu yang sulit di pasien. Kalau pasien-pasien yang udah tua kan, rata-rata kan overweight semua, malah sampai obesitas. Jadi kita perlu konsul juga ke spesialis gizi, atasi overweight dan obesitasnya. Lalu perlu terapi rehab medik, fisioterapi jangan lupa. Jadi penguatan otot-otot dari di sekitar lutut. Jadi kan buat fungsi pergerakan, bukan cuma OA lututnya terperbaiki, nyerinya berkurang, tapi ototnya juga harus bagus. Jadi ototnya harus di fisioterapi, direhab, dilakukan penguatan otot. Kalau dia ada strain, maka harus diatasi kan dengan fisioterapi dan rehab medik. Nah, itu jangan lupa. Jadi kalau sudah lakukan intervensi, itunya dilakukan juga. Nanti kita evaluasi 3 bulan. Kalau sudah optimal 3 bulan, maka udah indikasi operasi, tinggal kita kembalikan ke pasiennya, apakah mau operasi atau enggak. Biasanya kalau pasiennya masih nggak mau operasi, saya bisa lakukan tindakan radiofrekuensi dulu, dok. Kalau proloterapi udah nggak mempan, PRP udah nggak bisa, artinya kan dia udah terindikasi operasi, masih nggak mau, maka bisa dilakukan radiofrekuensi. Kalau radiofrekuensi ke saraf nyerinya, kita hilangkan. Nah, itu bisa menunda pasien buat operasi, biasanya sampai 3-6 bulan. Tapi setelahnya tetap harus operasi. Gitu. Demikian pertanyaannya. Oke, terima kasih dokter. Berikutnya pertanyaan dari Dokter Andreas.
Jika proloterapi merangsang proliferasi fibroblast dengan cara merangsang proses inflamasi akut, apakah terapi ini masih boleh menjadi pertimbangan sebagai terapi bagi pasien yang sudah mengalami inflamasi kronis seperti rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis? Terima kasih, dokter. Nah, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk kasus rheumatoid arthritis kan pasiennya biasanya mendapat obat-obat antiinflamasi ya. Biasanya sudah nggak efektif lagi. Kalau saya biasanya proloterapi buat kasus OA biasanya, yang osteoartritis, bukan yang rheumatoid arthritis. Kalau OA, kalau dari literaturnya masih bisa kita terapkan. Cuma pada kasus yang sudah inflamasi kronis, mungkin perlu terapi yang lain dia, mungkin PRP atau yang lain lebih cocok. Tuh. Tapi kalau buat kasus yang lain masih bisa dia. Baik. Terima kasih. Mohon untuk pertanyaan yang sudah dijawab atas nama Dr. Regan, Dr. Leon, dan Dr. Andreas. Misalnya masih ada pertanyaan lanjutkan, mohon di follow up lagi, diberikan feedback lagi di kolom komentar. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya dari Dr. Muhammad Yusuf. Mohon petunjuk cara untuk pembuatan dextrose 12,5%. Dan apakah proloterapi injection bisa diulang? Bisa berapa rentan jarak waktunya? Dan bagaimana dengan pasien penderita DM? Apakah ada kontraindikasi? Terima kasih, Dok. Dextrose 12,5% kan sampai sekarang belum ada ya sediaannya. Jadi biasanya saya bikinnya dari dextrose 40% diencerkan. Jadi pakai rumus, kalau di PCK dulu kan M1P1 sama dengan M2P2. Jadi nanti dokter hitung aja, M1 kan berapa konsentrasinya kan, 12,5% kita pengen. Yang M2-nya kan 40% itu dari. Nanti hitung aja volume yang kita awal berapa, nanti volume yang kita dapatkan berapa. Jadi M1P1, M2P2. Kalau saya biasanya kan butuh 10 cc. Kalau misalnya butuh 10 atau 12 cc, maka ambil 3,5 cc dari dextrose 40%, kita encerkan sampai 10-12 cc, biasanya udah dapat 12,5 cc nanti. Tapi tepatnya harus dihitung dapatnya rumusnya, supaya dapat persis 12,5%. Nanti sesuai jumlah yang kita mau. Kalau injeksi proloterapi, apakah bisa diulang? Iya, wajib dia. Kalau tadi kan protokolnya dia harus diulang supaya efektif. Jadi kalau saya minimal 3 kali biasa ngulang. Kalau buat OA lutut, konsentrasi tinggi 12,5% diulang 3 kali, bisa lebih malah. Kalau frozen shoulder, ada yang 4 kali, ada yang sampai 10 kali, tergantung keluhan pasiennya. Oke. Kalau untuk kasus pada pasien DM, apakah kontraindikasi? Kalau kita kan injeksinya spesifik ya dok, spesifik ke tempat yang kita tuju. Kalau di OA ini kita injeksinya ke sendi lutut, jadi kita bukan menginjeksi ke pembuluh darah. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada kontraindikasinya buat pasien DM. Tapi tetap kita harus stabilkan dulu gula darahnya, karena dengan tindakan injeksi kita mungkin lukanya nanti jadi sulit sembuh, malah dia jadi terinfeksi. Jadi stabilkan dulu gula darah normal, baru kita lakukan tindakan proloterapi. Tindakannya sendiri tidak ada kontraindikasi buat pasien DM, karena kita menginjeksi ke ligamen, sendi, otot ya, bukan ke pembuluh darah, jadi bukan ke sistemik. Demikian dok. Oke, terima kasih dokter. Silakan kalau dokter Muhammad Yusuf masih ada pertanyaan, boleh dituliskan. Berikutnya ada pertanyaan dari dokter Nimah. Apakah proloterapi juga bisa untuk case RA rheumatoid arthritis? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau buat kasus RA sendiri saya belum pernah melakukan tindakan proloterapi. Kalau RA kan sudah ada protokolnya sendiri di dokter penyakit dalam, ada obat-obatannya. Mungkin masuk ke protokol di penyakit dalamnya ya. Kalau buat proloterapi saya belum pernah pengalaman dengan tindakan itu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Untuk pertanyaan berikutnya dari Dr. Cindy Januarta, apakah proloterapi sudah ditanggung BPJS? Kapankah proloterapi dapat disarankan kepada pasien dengan nyeri? Apakah dapat disarankan kepada semua pasien dengan nyeri muskuloskeletal? Oke, terima kasih pertanyaannya.
Kalau BPJS sendiri dia, kalau pengalaman saya, melakukan proloterapi itu biasanya nggak bisa diklaim dengan BPJS, karena menurut BPJS dextrose 5%, 10% itu bukan zat terapeutik. Selalu depending kalau saya melakukan. Katanya bukan injeksi zat terapeutik, tetapi melakukan injeksi lidokain malah. Biasanya kan saya lidokain plus dextrose 12,5% kan. Kalau saya injeksi, biasanya selalu kasusnya pending. Nah, kecuali kalau saya injeksi steroid bisa dimasukkan, bisa diklaim. Jadi kalau BPJS mungkin perlu kita tanyakan lagi ke BPJS. Baik. Pertanyaan berikutnya, Dok, dari Dr. Nardian. Untuk pemilihan injeksi intraartikular, apakah ada indikasi atau kontraindikasi, kelebihan atau kekurangan masing-masing zat yang ada? Oke, untuk intraartikular, jadi seperti yang saya bilang di awal, nggak ada konsensus ya, belum ada konsensus mau pakai zat apa, mana yang terbaik, masih belum ada. Tapi tadi yang dari jurnal yang tahun 2023, sarannya dia dextrose 12,5% sampai 25%, dan dilakukan multiple. Kalau dari pengalaman saya sendiri, biasanya minimal 3 kali. Kalau saya ngambil yang paling rendah 12,5%, supaya efek samping nyeri ke pasiennya, kan inflamasi. Kalau inflamasi kan pasien nyeri juga. Efek sampingnya lebih ringan biasanya, jadi pasien masih bisa mentolerir. Kalau langsung 25%, biasanya pasiennya malah komplain nanti, habis disuntik malah jadi sakit kan, karena efek samping itu tadi. Jadi kita perlu inform konsen juga sebelum melakukan tindakan, bahwa ini nanti akan terjadi inflamasi, akan bengkak, akan nyeri 2-3 hari, namun setelah itu berkurang dia. Jadi 2-3 hari pertama biasanya akan nyeri dulu. Dan kita bisa kasih obat parastamol, jangan kasih obat antiinflamasi. Oke, demikian dok. Oke. Untuk pertanyaan Dr. Cindy Januarta sebelumnya, Dok, untuk yang ada yang belum terjawab, untuk proloterapi ini dapat disarankan kepada pasien dengan nyeri, dan apakah dapat disarankan kepada pasien dengan nyeri muskuloskeletal? Ya, bisa sekali buat pasien nyeri muskuloskeletal, proloterapi bisa. Justru dari penelitian yang tadi saya sampaikan, hampir semuanya memberikan respon yang efektif ya buat proloterapi buat kasus-kasus nyeri muskuloskeletal. Karena dia selain menghilangkan nyerinya, juga ada efek regenerasinya kan proloterapi ini. Baik. Terima kasih dokter. Monggo dokter, teman-teman sekalian yang ada pertanyaan lanjutan boleh diketikkan, atau misalnya ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya langsung atau berdiskusi langsung dengan dokter Lutfi, boleh raise hand dan juga open mic, open video. Oke. Sementara ada pertanyaan dari kolom chat lagi, dokter, izin menyampaikan. Untuk pengulangan dari Dr. David Hendrawan, untuk pengulangan kedua dan ketiga proloterapi, apakah reaksi inflamasi lebih berkurang dari yang pertama? Kalau yang kedua, ketiga biasanya dia sama, responnya sama. Cuma karena pasien sudah pernah dapat, biasanya kan pengalaman nyeri itu kan subjektif. Jadi pasiennya udah bisa mencegah kan, bisa mengkira-kira, oh ini bakal nyeri lagi. Biasanya jadi pasiennya beranggapan berkurang. Walaupun sebenarnya efek inflamasinya kan sama, tergantung konsentrasi yang kita masukkan. Kalau kita masukkan 12,5% nyeri, masukkan 25% lebih nyeri lagi, masukkan 30% lebih nyeri lagi. Jadi sama aja nanti efeknya. Cuma karena pasien udah pernah, jadi biasanya pasien udah terkondisikan kan, udah lebih enak. Tapi tetap kita inform konsen, tetap nyeri dok, Bu, Pak, nanti minum parastamol aja, jangan minum obat yang lain, boleh dikompres nanti di daerah suntikannya. Gitu. Oke. Baik dokter, untuk pertanyaan berikutnya dari Dr. Joni, bagaimana menjelaskan dextrose yang iritatif bisa jadi regeneratif? Gimana? Dextrose yang?
menjelaskan dextrose yang iritatif bisa menjadi regeneratif. Mungkin tadi proses kaskadnya tadi, dokter. Jadi dextrose tadi kan efeknya iritatif, yang high concentration kan iritatif, sehingga dia merangsang inflamasi. Nah, inflamasi inilah yang dibutuhkan dalam fase penyembuhan. Jadi dalam fase penyembuhan dari jaringan, yang paling pertama itu harus terjadi inflamasi. Kenapa inflamasi? Supaya zat-zat proliferatifnya keluar, seperti tadi kan platelet, VEGF, growth factor, PDGF-nya itu keluar semua kalau terjadi inflamasi. Kalau tidak terjadi inflamasi, dia nggak keluar. Makanya nanti kita nggak boleh kasih obat antiinflamasi pada saat kita melakukan tindakan proloterapi. Setelah zat growth faktornya keluar, terjadi proses proliferasi, baru terjadi yang terakhir remodeling atau pembentukan kolagen dan jaringan baru. Maka terjadi regenerasi dari jaringan tersebut. Jadi proloterapi ini dia merangsang fase pertama dari fase penyembuhan, yaitu fase inflamasi dengan efeknya yang iritatif. Namun kita atur dosisnya, di mana menurut protokol itu 12,5 sampai 25%. Jangan terlalu tinggi. Baik, dokter. Apakah dokter Joni sudah jelas penjelasannya dari dokter Lutfi? Oke, baik, sudah. Dokter, untuk pertanyaannya di kolom sudah selesai. Untuk berikutnya, izin memutarkan salah satu video dari 10 itu, dokter, sambil dokter menjelaskan. Mungkin dokter ingin prioritas satu video mana dulu, dokter? Kalau yang itu nggak usah lagi, tadi udah diganti yang dari slide. Oh, baik, dokter. Dari YouTube nggak usah lagi.